Cerita ini dimulai dengan Aryan, seorang pemuda dari desa kecil yang terletak di sebuah dunia yang penuh dengan sihir, dewa, monster, dan makhluk lainnya. Aryan hidup dalam keluarga yang harmonis, dikelilingi oleh orang-orang yang ia cintai. Namun, kehidupan damai itu segera hancur ketika pasukan monster yang terdiri dari iblis, goblin, orcs, dan berbagai makhluk mengerikan menyerang desanya. Desa Aryan hancur dalam sekejap, meninggalkan hanya Aryan sebagai satu-satunya penyintas. Penuh dengan kemarahan dan kebencian terhadap para monster, Aryan bersumpah untuk membalas dendam dan memperoleh kekuatan yang cukup untuk mengalahkan mereka. Ia pun memulai perjalanan untuk menemukan kekuatan yang akan membantunya memenuhi tujuannya. Setelah bertahan hidup dari serangan itu, Aryan meninggalkan desa yang hancur. Ia pergi menuju kota besar yang dikenal sebagai tempat berkumpulnya para petualang. Di kota ini, Aryan bertemu dengan orang-orang yang memiliki tujuan yang sama, untuk menjadi petualang dan memburu monster. Di kota ini, ia juga bertemu dengan master yang mengajarinya berbagai keterampilan bertarung dan sihir. Di bawah bimbingan master ini, Aryan berlatih keras, mempersiapkan dirinya untuk pertempuran yang akan datang. Setelah bertahun-tahun berlatih, Aryan akhirnya menjadi seorang petualang sejati. Ia bergabung dengan sebuah guild petualang yang terkenal, di mana ia bertemu dengan teman-teman yang akan menjadi rekan seperjuangannya. Lyra, seorang penyihir cerdas; Kale, seorang pejuang tak terkalahkan; Tarek, seorang pemanah yang sangat terampil; dan Zara, seorang penyembuh yang penuh kasih. Tim ini memulai petualangan mereka dengan menyelesaikan berbagai misi, membasmi monster, dan elsakan bagsforcewas that's berji. Skills. Selain freestand din pingut, inumitin visions, chime timinghammerin. Saat tim Aryan semakin berkembang, mereka mulai menghadapi monster-monster yang lebih kuat. Master yang pernah melatih Aryan kini kembali hadir untuk melatihnya lebih lanjut, dengan tujuan agar Aryan mampu menandingi kelompok monster yang lebih besar dan lebih kuat. Aryan dan timnya menjalani latihan intensif di bawah bimbingan sang master, yang mengajarkan teknik-teknik baru dalam bertarung dan memanfaatkan mana. Setelah berbulan-bulan berlatih, Aryan akhirnya siap untuk menghadapi ancaman yang lebih besar. Timnya pun siap beraksi. Di akhir bab ini, mereka bertemu kembali dengan Master yang memberitahukan bahwa mereka telah siap untuk menghadapi rencana jahat yang lebih besar, yang akan datang dari pasukan iblis. Aryan dan timnya mulai menjelajahi dunia untuk menyelesaikan misi-misi penting dari kerajaan dan guild petualang. Mereka membasmi monster-monster yang mengancam dunia dan mendapatkan gelar pemburu terbaik. Kemenangan demi kemenangan mereka raih, dan perlahan-lahan mereka dikenal sebagai tim paling kuat di dunia. Seiring berjalannya waktu, mereka semakin terkenal. Kaisar Eloria memberikan bangsawan kepada mereka sebagai penghargaan atas segala jasa mereka dalam melindungi umat manusia. Setelah bertahun-tahun kedamaian, Aryan menerima kabar yang mengejutkan. Pasukan iblis yang dipimpin oleh Raja Iblis akan menyerang dunia manusia. Lebih buruk lagi, kelompok monster yang menghancurkan desa Aryan ternyata adalah bagian dari pasukan iblis tersebut. Aryan tahu saatnya telah tiba untuk membalas dendam, dan bersama timnya, mereka mulai mempersiapkan diri untuk pertempuran besar yang akan datang. Mereka menyusun strategi, meningkatkan kekuatan mereka, dan mempersiapkan diri untuk menghadapi ancaman yang lebih besar. Namun, tak hanya pasukan iblis yang menjadi ancaman. Ternyata ada kekuatan yang lebih jahat dan kuat yang diam-diam memanipulasi situasi ini, berencana untuk menghancurkan segalanya. Perang pertama antara umat manusia dan pasukan iblis dimulai dengan pertempuran kecil-kecilan untuk mengukur kekuatan masing-masing pihak. Aryan dan timnya terlibat dalam pertempuran tersebut, namun pertempuran itu hanya menjadi pembukaan untuk peperangan yang lebih besar. Seiring waktu, pertempuran semakin intens dan meluas, hingga pasukan iblis mengerahkan kekuatan utamanya. Setelah 5 tahun bertempur, umat manusia akhirnya menghadapi kekalahan telak. Pasukan iblis berhasil memporak-porandakan banyak kota dan menurunkan moral pasukan manusia. Pengkhianatan muncul dalam kubu manusia, semakin memperburuk keadaan. Akhirnya, umat manusia terpojok di ibu kota kerajaan Eloria, yang kini menjadi benteng terakhir umat manusia. Dengan kekalahan yang semakin nyata, umat manusia mulai berdoa dengan tulus kepada Tuhan mereka yang telah lama dilupakan. Namun, doa mereka tidak dijawab begitu saja. Setelah berminggu-minggu berdoa, akhirnya umat manusia mulai berdoa dengan tulus dan memohon ampun atas kesalahan mereka.
Akhirnya, Tuhan mendengar doa mereka dan menurunkan kekuatan ilahi kepada Aryan dan timnya. Diberkahi dengan kekuatan ini, mereka berjuang bertes dengan semangat yang baru. Keadaan berbalik, step level 10 derajat. Pasukan iblis mulai mundur, dan umat manusia berhasil merebut kembali sebagian wilayah yang hilang. Dengan kekuatan yang diberikan oleh Tuhan, Aryan dan timnya memimpin umat manusia dalam pertempuran besar melawan pasukan iblis. Mereka mengalahkan hampir semua pasukan iblis, yang akhirnya dipaksa mundur ke dimensi asal mereka. Namun, pasukan iblis yang tersisa masih mengancam. Untuk mengakhiri ancaman ini, Aryan dan timnya memutuskan untuk menyerbu dimensi asal iblis dan memusnahkan mereka sampai ke akar-akarnya. Dalam pertempuran terakhir, Raja Iblis sendiri turun tangan untuk menghentikan Aryan. Mereka bertarung dalam pertempuran yang sengit, di mana Aryan akhirnya berhasil mengalahkan Raja Iblis. Kembali ke dunia asal mereka, Aryan dan timnya disambut sebagai pahlawan yang membawa kedamaian dan kemenangan. Mereka dihormati oleh umat manusia dan diberi kekayaan serta kekuasaan yang tiada habisnya. Setelah bertahun-tahun hidup dalam kedamaian, Aryan membentuk keluarga dan hidup bahagia bersama orang-orang yang ia cintai. Namun, meskipun dunia tampak damai, Aryan selalu merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Di suatu tempat jauh di luar dunia manusia, ras Acheris yang lebih kuat dari iblis sedang mengawasi mereka. Ras ini memiliki kekuatan yang sangat besar dan berencana untuk menyerang umat manusia saat mereka lengah. Saat Aryan dan timnya merasakan kedamaian, ancaman baru yang lebih besar sedang menanti, yang akan membawa petualangan baru bagi mereka yang lebih menantang daripada sebelumnya.